Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Kausar Safirus Subarkah. NPM saya 255605101. Rek A. UAS bagian 1. Nomor 1. Jelaskan pentingnya ilmu ekonomi. Jawabannya, ilmu ekonomi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari segala tingkah laku manusia yang bertujuan untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Selain itu, ekonomi juga diartikan sebagai usaha dalam membuat alternatif barang atau jasa untuk memuaskan kebutuhan hidup manusia yang tak terbatas. Dengan ilmu ekonomi, kita bisa memprediksi tindakan-tindakan manusia di masa depan. Prediksi tersebut bisa kita gunakan untuk merencanakan bisnis atau usaha, menentukan harga, membuat kebijakan pemasaran, kebijakan kesejahteraan masyarakat, sampai merumuskan kebijakan sumber daya manusia. Dan soal nomor 2, jelaskan apa itu ekonomi dan bisnis. Jawabannya, ekonomi bisnis bisa diartikan sebagai suatu bidang ilmu ekonomi terapan yang mempunyai tujuan utama untuk melakukan analisa lebih lanjut terhadap bisnis dengan didasarkan pada teori ekonomi dan juga metode kuantitatif. Ekonomi bisnis juga punya peranan penting dalam berkontribusi pada struktur organisasi dan hubungan kerjasama antar perusahaan dengan pasar modal, tenaga kerja hingga produk yang dihasilkan langsung oleh perusahaan bersangkutan. Dan soal nomor 3, jelaskan perbedaan ekonomi mikro dan makro. Perbedaan antara mikronomi dan makronomi dapat dilihat dari ruang lingkupnya. Perbedaan ekonomi mikro dengan ekonomi makro berdasarkan ruang lingkungan adalah ekonomi makro membahas ruang lingkup yang besar atau luas dalam suatu negara, sedangkan ekonomi mikro membahas ruang lingkup yang lebih kecil atau sempit seperti perusahaan, rumah tangga, dan individu. Soal nomor 4, apa yang dimaksudkan dengan investasi menurut buku ekonomi dan bisnis administrasi? Jawabannya, investasi merupakan suatu pengeluaran sejumlah dana. Investor punah membiayai kegiatan produksi untuk mendapatkan profit di masa yang akan datang. Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dikemukakan di atas, investasi merupakan suatu alat untuk menyediakan suatu barang modal yang dipergunakan sekarang dan mengharapkan sebuah keuntungan di masa yang akan datang. Soal nomor 5, apa yang Anda ketahui mengenai ekonomi hijau dan contoh kasus akhir-akhir ini? Green growth atau pertumbuhan ekonomi hijau merupakan pertumbuhan ekonomi yang tangguh dengan tidak mengesampingkan permasalahan lingkungan, mengedepankan pembangunan rendah karbon serta inklusif secara sosial. Contohnya yang akhir-akhir ini terjadi, siswa SMP 1 Surabaya menanam kurang lebih 18.200 mangrove di daerah pesisir. Di tengah maraknya penebangan hutan dan hilang kawasan mangrove Harley Fatahillah justru memilih menanam ribuan mangrove sebagai bentuk perlindungan pesisir dan masa depan bumi. Soal nomor 6, apa yang Anda ketahui mengenai ekonomi biru dan contoh kasusnya akhir-akhir ini? Ekonomi biru adalah tentang kegiatan yang bisa menghasilkan suatu laba yang akan dimiliki maupun dilakukan oleh penduduk setempat dan tak terbatas oleh sumber daya alamnya saja. Misalnya adalah ekonomi biru pada sektor perikanan dan juga budidaya air saja, namun juga dikembangkan menjadi segi pariwisata, transportasi, hingga pertambangan. Contoh kasusnya yang akhir-akhir ini terjadi yaitu pemerintah memberikan insentif pajak bagi industri perikanan yang menggunakan metode penangkapan ikan yang ramah lingkungan, seperti menggunakan jaring yang tidak merusak terumbu karang. Hal ini akan mendorong praktik berkelanjutan dalam industri perikanan dan pada akhirnya menjaga keseimbangan ekosistem laut serta keberlangsungan mata pencaharian. Soal nomor 7, jelaskan di mana letak permasalahan ekonomi Indonesia, mengapa lambat bersaing dengan negara maju. Jawabannya, ekonomi merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan suatu negara untuk menjadi negara maju di Indonesia. Masalah ekonomi telah menjadi faktor yang menghambat upaya Indonesia untuk menjadi negara maju. Beberapa masalah ekonomi yang masih menghambat Indonesia diantaranya adalah meningkatnya kasus korupsi tinggi, tingkat kemiskinan,
ketimpangan ekonomi, infrastruktur yang kurang memadai, dan kurangnya keterampilan dan pendidikan. Soal nomor 8, jelaskan di mana letak permasalahan Provinsi Lampung, mengapa lambat bersaing dengan negara maju, dan berikan solusi dari Anda. Lampung lambat bersaing karena adanya ketimpangan lapangan kerja dan kualitas sumber daya manusia atau SDM yang tidak sesuai potensi daerah. Salah satu penyebab utama stagnasi tersebut adalah tidak berimbangnya antara ketersediaan lapangan pekerjaan dengan jumlah pencari kerja. Banyak masyarakat masih kesulitan mendapatkan pekerjaan karena daya tampung sektor formal yang terbatas. Salah satu penyebab utama stagnasi tersebut adalah tidak berimbangnya antara ketersediaan lapangan pekerjaan dengan sejumlah pencari kerja. Banyak masyarakat masih kesulitan mendapatkan pekerjaan karena daya tampung sektor formal yang terbatas. Solusi yang dapat diambil fokus terhadap SDM seperti perbaikan pendidikan yang dimaksud, yaitu meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Yang kedua, fokus ekonomi di Lampung sendiri. Sektor pertanian menjadi sektor unggulan. Dari hal tersebut bisa melakukan nilai tambah investasi di sektor yang menciptakan pekerjaan bergaji tinggi. Nah, soal nomor 9, analisis dan jelaskan di mana letak permasalahan daerah Anda, kota atau kabupaten, mengapa lambat bersaing dengan wilayah lain, dan berikan solusi. Kawasan permukiman berbaur sampah dan tanpa septic tank dapat dijumpai di beberapa titik lokasi wilayah pesisir Bandar Lampung seperti daerah Kangkung, Bumi Waras, Bandar Lampung. Solusi dari saya, pemerintah harus mulai membangun regulasi atau payung hukum yang mengatur tentang penanganan sampah di wilayah pesisir Bandar Lampung tersebut. Selain itu, masyarakat sendiri harus memiliki kesadaran atas tempat tinggal yang mereka miliki untuk menjaga agar tetap bersih dan maju. Nah, itu UAS bagian 2 nomor 1. Jadi minggu pertama berisi perkenalan dari Pak Iqbal selaku dosen pengampu mata kuliah ekonomi bisnis. Beliau juga menunjukkan beberapa jenis buku yang sudah pernah diterbitkan. Pada minggu ini, Pak Iqbal juga membahas mengenai hal-hal apa aja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh mahasiswa. Mulai dari tidak boleh merekam dosen karena nanti urusannya bisa panjang jika video rekamannya tersebut viral, dan lain-lain hal lainnya. Nah, terus pertemuan kedua, mahasiswa ditugaskan untuk mencari berita ekonomi terkini yang terjadi selama seminggu terakhir, dan di kelas dilakukan kegiatan diskusi membahas masalah ekonomi tersebut. Salah satunya yaitu isu redenominasi rupiah. Nah, yang selanjutnya, pertemuan ketiga diliburkan karena mahasiswa baru saja selesai kegiatan bisnis family gathering, dan ada tugas yang menggantikan kelas ini, yaitu wawancara ke galeri investasi di gedung B lantai 2 bersama kakak-kakak KSPM membahas isu ekonomi. Nah, terus pertemuan keempat membahas laporan hasil wawancara di galeri investasi gedung B tersebut. Salah satunya adalah masalah pengangguran di Lampung yang berdampak untuk banyak aspek. Soal nomor 5, bukan soal sih, pertemuan kelima membahas hasil laporan kewirausahaan dari wawancara santai kepada UMKM yang ada di sekitar kampus. Mulai dari bertanya terkait jenis usahanya dan dari mana para pelaku usaha ini mendapatkan serta masalah atau kendala apa yang sering terjadi selama menjalankan usaha. Pertemuan ke-6 atau pertemuan terakhir ini ada kegiatan diskusi yang dilakukan di kelas, dan beritanya mengambil dari web Kontan, membahas berita terkini yang berdampak luas di Pulau Sumatera, yaitu banjir yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang tidak dijadikan sebagai
bencana nasional oleh pihak pemerintah Indonesia, dan juga membahas masalah melemahnya nilai rupiah Indonesia.